Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya. 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 61. La amala arja lil qabul min amalin yagibu anka syuhuduhu wa mujtaqaru indaka wujuduh. Tiada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan atau diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya, kecil dan kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Yang penting dari sebuah amal adalah amal tersebut diterima oleh Allah. Syaratnya niatnya lurus lillahi ta'ala dan yang diamalkannya benar menurut syariat, diterima. Kalau kita ingin tahu apakah amal yang paling diridhoi Allah, amal yang paling diridhoi Allah adalah amal-amal yang disukai Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui amal kita diterima Allah? Yang terpenting adalah ketika kita tidak merasa itu amal adalah hasil jerih payah, perjuangan dan pengorbanan. Untuk membuat amal kita harus mengeluarkan segala daya. Tapi sesudah jadi amal, nah kita tidak boleh merasa itu jerih payah saya. Pol itu min fadlir Rabbi. Kalau sudah jadi amal, yakin bahwa kita bisa beramal cuma satu sebabnya adalah karunia Allah semata. Maka kita tidak perlu sibuk mengingat-ingat, tidak perlu sibuk memamer-mamer, tidak perlu sibuk menyebut-nyebut, karena kita tahu bahwa bisanya kita beramal adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita melupakan, makin kita merasa peran saya tidak ada apa-apanya. Kalau sudah jadi amal ya, itu insya Allah makin benar kita di dalam menjaga hati. Tapi kalau sudah beramal merasa ini perjuangan saya, ini jerih payah saya, ini adalah hasil pemikiran dan ikhtiar saya, nah, itu berarti sudah meniadakan pertolongan Allah. Padahal yang namanya saya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau orang senang, bangga oleh amalnya, kemudian merasa ini jerih payahnya, senang memamerkan amalnya, ini salah satu indikasi amalnya kurang diterima. Jadi kalau ada yang naik, gimana cirinya? Sebetulnya ada ciri lain. Ciri amal diterima adalah di antara cirinya Allah memberi kenikmatan ketika dia beramal. Contoh, ciri sholat yang diterima barusan adalah ketika dia sholat diberi kenikmatan. Sholatnya enak bersama dengan Allah. Ciri tobat yang diterima adalah ketika dia tobat diberi nikmat. Perihnya hati, remuknya jiwa, lunglainya. Itu kalau udah nikmat ini ciri-ciri. Karena ciri sholat yang enggak diterima ya enggak khusyuk. Sholat ya sholat saja begitu, lewat saja, tidak ada apa-apanya. Doa juga Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati, amin 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 ya Allah, amin amin.
nggak ada rasa, nggak ada nikmatnya munajat. Kalau orang diberi nikmat munajat, yakin Allah Maha mendengar, yakin Allah Maha mengabulkan, itu sudah indikasi tuh bahwa dia diberi amalan yang insya Allah diterima oleh Allah. Makanya hati-hati hadirin, kalau sudah punya amal, kalau kita merasa kitalah yang berbuat, kitalah yang berjasa, itu jerih payah kita, itu ciri-ciri tuh di sisi Allah kecil. Benar kita harus berjuang sekuat tenaga sebelumnya, tapi kalau sudah jadi, itu semua adalah min fadlir Rabbi. Begitu? Jadi kalau ada orang sedang pamer amalnya, ya kasihan, berarti itu menandakan dia menganggap hebat dirinya, padahal dirinya tidak akan bisa beramal tanpa pertolongan Allah. Semua kebaikan ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma'asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Semua jadi mikir ya, termasuk saya nih. Berapa banyak amal yang jadi hilang gara-gara ujub, bangga, merasa karena kita yang berjuang, merasa jerih payah. Kalau orang lain menilai kita berjuang, ya itu Allah yang menggerakkan. Tapi kalau kita merasa inilah kehebatan saya, kita menggagalkan amal kita sendiri. Kalau kejelekan tidak boleh dinisbahkan ke Allah. Kenapa kamu tidak tahajud? Allah yang belum menghendaki. Kenapa kamu tadi tidak ke masjid? Begini, kalau Allah menghendaki saya pasti ke masjid, tapi Allah yang gak menghendaki. Ini berlipat-lipat. Sudah tidak ke masjid karena kemalasan dia, nyalahin Allah lagi. Semua keburukan diundang oleh kita sendiri. Kita tidak tahajud, pasti ada masalah tuh sebelumnya. Mungkin siangnya banyak dosa, mungkin makan yang tidak jelas kehalalannya, tidak sempat tobat sebelum tidur, boleh jadi nanti malam tidak dibangunkan oleh Allah. Rugi. Dikala orang dijamu, kita tidak dijamu. Nauzubillah. Ada pertanyaan tentang hal ini? Tidak ada? Cukup? Tidak jelas juga? Mau dilanjutkan? Alhamdulillah, ada jawaban. Ustaz. Innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu warid, yaitu ilmu pengertian atau perasaan dalam hati, sehingga mengenal dan merasa benar-benar akan kebesaran karunia rahmat Allah, hanya semata-mata supaya engkau mendekat dan masuk ke hadirat Allah. Ini rahasia penting nih ya. Kalau perkara dikasih uang, dikasih gelar, pangkat, jabatan, kesehatan, popularitas, itu kecil, gak ada apa-apanya. Karena orang yang kafir, munafik, musyrik juga diberi. Tapi kalau Allah sudah menyingkapkan hijab di hati kita, kita jadi yakin ke Allah. Lihat lalat, yakin ini ciptaan Allah. Berhembus angin, yakin Allah yang menghembuskan. Ketika dia dapat sesuatu, yakin ini karunia dari Allah lewat makhluk. Ketika ada kesalahan, terbuka hati, ini dosa saya nih yang mengundang petaka ini. Nah, kalau orang sudah dibuka hatinya, jadi melihat aneka karunia Allah,
lihat TV, lihat berita, merasa sakit, Allah lagi. Ini udah karunia yang spesial, tidak banyak orang yang dapat ini. Tidak banyak. Banyaknya ke Allah tuh lupa saja. Banyaknya lihat uang ya lihat uang saja. Senang dengan uang ya senang dengan uangnya. Lihat orang ya cuman lihat orang. Tapi kalau mata lihat makhluk, hati ingat Allah, itu udah tingkatan yang lebih tinggi dibanding tingkatan umum. Kenapa Allah membuka ini? Nah, ini seperti dibuka hati kenal ke Allah adalah supaya makin dekat dengan Allah. Para aulia, para kekasih Allah, di sini pintunya. Nanti makin dekat dengan Allah, makin dibuka lagi. Makin susah lupa ke Allah. Lihat dunia tuh makin kecil, makin gak berharga. Lihat akhirat tuh, walaupun dengar makin yakin, makin nyata. Jadi kalau ada orang mendengarkan sorga, nyata dalam bayangannya tuh dan pengen, ini sudah ciri-ciri nih. Karena sebagian besar orang dengar surga juga nggak begitu yakin dan kurang pengen. Nih seperti punya uang, mendingan jadi sedekah atau pakai jajan. Tergantung hatinya kemana nih. Kalau sudah kuat dengan yang paling disukai Allah adalah sedekah, dia akan lebih ringan. Tapi kalau belum yakin ke Allah, pasti dia lebih suka untuk nafsunya. Jadi kalau orang sudah kenal Allah, yakin ke Allah tuh, ke akhirat yang namanya sorga itu makin nyata dalam keyakinannya tuh. Punten ya, tidak tahu bentuk yang aslinya seperti apa, tapi yakinnya itu seperti saudara lihat saya. Yakin tidak ada Aagim kan? Jawab deh. Aagim atau Ajimi? Aagimi. Ya baiklah hadirin sekalian. Warid namanya ya, 63. Awrada alaikal warida liyatasallama min yadil aghyar wa liyuharriraka min rikil athar. Allah memberikan kepadamu warid itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkraman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan segala sesuatu selain Allah. Jadi warid itu datang supaya kita makin pengen dekat dengan Allah, makin masuk ke jalan ma'rifat Allah. Dan yang selanjutnya, warid itu Allah bukakan tentang kekaguman kepada Allah supaya kita enggak terbelenggu lagi, enggak tercengkram oleh benda. Kan ada yang kalau udah punya benda tuh suka kepada benda itu, takut rusak, takut hilang. Tapi kalau sudah ingat ke Allah, udah lebih nyaman, ke benda tuh enggak terikat. Pangkat, jabatan, kedudukan, penilaian orang, suami, istri atau apapun udah tidak ada lagi yang mencengkram diri kita. Enak. Bebas dari perbudakan selain Allah tuh enak. Karena banyak orang yang diperbudak harta, diperbudak pujian, diperbudak penilaian orang dan capek. Jadi kalau Allah sudah menyingkapkan hati, nanti kita lebih lega dalam hidup ini. Tidak banyak takut. Ada yang takut sekali sama suami, berharap sekali sama suami, cinta sekali. Ini nyiksa. Terlalu cinta ini petaka. Harusnya cinta ke makhluk yang pas-pasan aja kepada makhluk, ya. Termasuk takut sekali oleh istri, takut oleh suami, takut oleh atasan. Ini enggak bahagia hidup begini. Sehingga dia takut sekali salah, takut ngaku saja, hadirin, paling dimarah, ya. Marah juga pasti izin Allah. Sakit hati juga penggugur dosa. Tapi kita udah masuk ke wilayah yang disukai Allah, jujur. Orang jujur karena takutnya cuman ke Allah. Orang kalau banyak takut ke makhluk susah jujur. Terakhir,
awrada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudik. Allah memberikan kepadamu warid karunia-Nya supaya engkau keluar terlepas dari kurungan bentuk kejadian dan sifat-sifatmu ke alam luar yang berupa ma'rifat, mengenal kebesaran, kekuasaan dan karunia Allah. Ya, bagi orang-orang yang sudah dapat karunia kenal ke Allah, dia lihat kejadian udah enggak lihat kejadiannya. Seperti terpleset nginjek kulit pisang. Maaf, saudara pernah dengar itu? Baca di media ada mobil mundur, kemudian bapaknya udah sepuh 57 tahun melindas tempat jus alpukat, jusnya nyemprot kena wajah, disuruh stop tidak terdengar, marah, dendam, diselidiki, bawa besi, dipukul sampai meninggal tuh. Kalau saudara kena alpukat, cerot begini, alhamdulillah. Walaupun gak masuk ke sini, setidaknya kena ke wajah. Kenapa dari sekian banyak orang saya yang kepilih keceprot oleh comberan? Pasti ada rahasia Allah. Nah, orang yang kenal Allah, dia tidak akan terkungkung oleh kejadian. Dia melihat hikmah, pelajaran, kebaikan di balik kejadian. Ditipu, sakit, apapun, dia bisa melihat lebih dalam, lebih menggugah dan lebih merubah, serta lebih mendekatkan ke Allah. Tapi bagi orang yang gak kenal Allah, sibuk saja dengan kejadian, ya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan hati yang tersingkap sehingga lepas dari cengkraman makhluk dunia ini, leluasa hidupnya. Hati ini selalu bisa mengambil hikmah di balik apapun yang dilihat, terdengar, terasa. Itulah karunia yang luar biasa, langka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang maha menatap, singkapkan semua tabir, semua penghalang, semua hijab yang menghalangi hati ini dari mengenalmu. Jadikan hati ini menjadi hati yang hakul yakin padamu ya Allah. Hati yang benar-benar tidak pernah merasa sendiri, karena selalu merasa ditemani olehmu. Hati yang tidak gentar terhadap apapun, karena hakul yakin akan kekuasaan dan perlindunganmu. Golongkan hati kami menjadi hati yang tidak bisa lupa padamu ya Allah. Apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasa, hanya membuat hati ini takjub padamu. Ya Allah, padamkan setiap cahaya selain cahayamu. Tutup setiap jalan selain jalan menuju padamu. Robohkan setiap sandaran ya Allah, selain hanya bersandar padamu. Hilangkan setiap cita-cita ya Allah, selain cita-cita menjadi makhluk yang Engkau ridhoi, makhluk yang Engkau rindukan untuk berjumpa denganmu. Ya Allah, saat ini Engkau turunkan hujan lebat. Kekasihmu Rasulmu mengatakan, hujan lebat adalah saat ijabahnya doa. Engkaulah yang menurunkan hujan, Engkaulah yang mengijabah doa. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Engkau sukai, tempat berkumpulnya orang-orang yang Engkau sayangi, tempat berkumpulnya hamba-hamba yang Engkau pilih menjadi hamba kesayangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.